untuk menghadiri kajian meskipun harinya bergeser mundur sehingga mempengaruhi kehadiran jamaah. Selawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Insya Allah kita masih mengkaji dan memperdalam tentang kitab Mawalid, karena ini kitab bisa disebut ya, Quran kedua gitu. Quran kedua gitu. Karena pembacaan Maulid itu sekarang wajib Pak ya, hampir di setiap kegiatan atau acara itu ada pembacaan. Misalnya akikoan itu serongkalan ya, ada mahalul kiam. Terus apa lagi Pak? Pernikahan. Terus apa lagi? Cingkepan sunatan. Tidak hanya maulidan saja yang dibacakan kitab Mawalid. Padahal kitab Mawalid itu sebenarnya untuk maulidan. Nah, maulidan itu hanya di bulan Rabiul Awal. Dan memang kalau kita baca di Hasyiah I'anatul Talibin, kitab Maulid itu dianjurkan dibaca tidak hanya di bulan Maulud atau bulan Rabiul Awal. Dan ada khasiat-khasiatnya. Siapa yang sering membaca kitab Maulid akan dijauhkan dari kefakiran, rumahnya tidak kemalingan, kemudian terhindar dari kebakaran dan seterusnya. Rezeki lancar. Itu beberapa khasiat yang disebutkan mengenai pembacaan kitab Maulid. Nah, kitab Maulid itu apa saja? Tapi sebelumnya kitab Maulid itu belum ada di zaman Nabi. Karena kitab Maulid itu maksudnya kitab yang menceritakan sejarah Nabi, ya tentu belum ditulis. Dan Nabi ya, di zaman Nabi ya tidak ada mahalul qiyam. Karena kitab Maulid juga belum ada. Dan Maulidan itu pertama kali diadakan itu di masa Daulah Fatimiyah atau dinasti Fatimiyah yang ada di Mesir. Tapi ini mazhabnya Syiah bukan Sunni. Syiah Ismailiyah. Ada yang mengatakan abad 3, tapi di fatwa tarjih kita ditulis abad 4. Antara abad 3 atau abad 4. Kalau di Hasyiah I'anatul Talibin, perayaan Maulid yang terbesar itu di masa Al-Malik Al-Mudhaffar Abi Sa'id. Dia Sahibu Irbil, ada yang baca Arbil, yang ada di kota Irbil, yaitu di Irak tahun 700 Hijriah atau abad ke-7. Dan beliau ketika itu menyembelih sapi, kambing, pokoknya mewah sekali, termasuk menghadiahkan orang yang menulis kitab Maulid. Di kitab Maulid itu kemungkinan mulai abad 7. Mulai abad berapa? 7. Kemudian lahir macam-macam kitab Maulid yang terkenal di Indonesia, yaitu Maulid Riba yang ditulis oleh Abdurrahman Al-Hibani Az-Zalidi Asy-Syafi'i. Pembacaan kitab Maulid Riba itu orang Jawa nyebut riba. Ada kitab Maulid Al-Barzanji yang ditulis oleh Sayyid Ja'far Al-Barzanji Asy-Syafi'i. Kalau di Jawa pembacaan kitab Maulid Al-Barzanji itu disebut berjanjian. Kemudian ada Maulid Al-Azab, ada Maulid Syarafil Anam, ada qasidah burda. Semuanya dihimpun dalam kitab ini Pak, Majmu'atu Mawalid wa Atiyah. Kalau di masjid-masjid jenengan itu
Ada tak? Dibelikan ya sama takmir? Enggak ya. Itu bukunya besar, ada yang sampulnya merah, ada sampulnya hijau, gitu ya. Gitu. Nah, isi kita maulid itu apa? Isi kita maulid itu secara umum bicara tentang sirah nabawiyah, sejarah Nabi, bagaimana Nabi dilahirkan, kemudian siapa bapak dan ibunya, siapa yang menyusui, kejadian-kejadian apa yang terjadi ketika itu. Artinya bicara tentang sejarah perjalanan hidup Nabi. Atau ini bisa kita sebut juga buku As-Sirah An-Nabawiyah, buku sejarah Nabi tapi menggunakan bahasa yang sastra yang cukup tinggi, sangat puitis. Sangat apa? Puitis, enak dibaca dan apa pilihan-pilihan katanya itu luar biasa. Sebenarnya kita maulid itu karya seni yang perlu diapresiasi, tapi apa kadang-kadang tadi menyanjung Nabi terlalu berlebihan. Dan ada beberapa dan ada beberapa cerita yang itu dibangun dari hadis-hadis dhaif. Makanya di sini Muhammadiyah tidak menganjurkan pembacaan kitab maulid diritualkan dalam perayaan maulid atau acara-acara di kalangan warga Muhammadiyah, miladan sama baca kitab berjanji. Enggak ada, Pak? Enggak ada. Dan sehingga di Fatwa Tarjih di TJA halaman 6 volume 6 atau jilid 6 halaman 145 itu dikatakan kita berjanji itu ada guru, itu berlebihan dan isinya selawat-selawat kepada Nabi tapi didasarkan pada hadis yang tadi dhaif atau bahkan untuk palsu. Meskipun pengarang kitab Burdah Pak itu melakukan pembelaan. Maksudnya kalau menyanjung Nabi setinggi-tingginya itu boleh, tapi yang penting enggak memposisikan Nabi sebagaimana yang dilakukan oleh orang Kristen. Misalnya dikatakan ja'man ja'adhun nasara fi nabiyyin, tinggalkanlah apa yang diklaim oleh orang Nasrani pada nabi mereka. Yaitu maksudnya Pak menganggap Isa bin Maryam itu ibnullah, anak Allah. Tapi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakini, boleh menyanjung Nabi setingginya, akan tetapi yang penting Nabi tetap diposisikan sebagai manusia. Dari kaidah ini makanya kadang lahir bahasa yang seakan-akan Nabi itu mengetahui, misalnya di Burdah itu wa min ulumika ilmal lauhi wal qalam. Nabi itu seakan-akan mengetahui ilmunya Nabi itu ilmu lauhi wal qalam. Nabi tahu apa yang dicatat dalam Lauhul Mahfuz dan kolam apa yang dicatat oleh pena. Nabi sampai tahu, ini kan berlebihan, ya. Nah, sehingga di sisi sinilah mungkin kita di Muhammadiyah itu tidak sepakat terhadap isi dari kitab maulid. Yang pertama, ini diantara isinya, ini sudah kita bahas, sudah pernah kita bahas, tapi kita hanya kita lihat secara umum. Nanti yang penting itu pembahasan mahalul qiyam, itu yang belum kita bahas, yaitu keyakinan tentang Nur Muhammad. Di doa kitab Al-Bajjali di sini ya. Doanya itu tawasulnya dengan Nabi Muhammad. Hampir solawat yang beredar itu Pak, itu ada doa atau tawasul kepada Nabi Muhammad. Tibur Qulub itu kan tawasul kepada Nabi, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain.
5. Kemudian ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa fil lana ma ya wasi'al karami. Itu termasuk kepada Nabi. Di sini doanya wa natawassalu ilaika bisyarafi dzat al-Muhammadiyah, dan kita bertawassul kepada Engkau ya Allah bisyarafi dzat al-Muhammadiyah, dengan kemuliaan dzat Muhammad. Boleh atau enggak? Enggak boleh karena Nabi sudah meninggal. Sahabat dulu boleh bertawassul kepada Nabi, tapi mendatangi minta doa. Wa man huwa akhirul anbiya, dan orang yang ia akhir para nabi bisuratihi, secara jasadnya. Artinya Nabi Muhammad itu kan khatamul anbiya wal mursalin, otomatis kelahirannya Nabi secara jasad itu paling akhir, yaitu setelah Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Musa dan Isa, karena beliau khatamul anbiya wal mursalin. Tapi wa awwaluhum bimakna, yang paling pertama secara substansi. Artinya Nabi Muhammad itu menjadi penyebab wujud-wujud nabi yang lain, bahkan alam semesta. Karena pertama kali yang diciptakan Allah itu bukan langit, bukan bumi, dan bahkan Nabi mendahului penciptaan Adam. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan nur, cahaya, sebelum apa? Diciptakannya Nabi itu. Yang kalau kita lihat di kitab Al-Barzanji, di kitab Riba, Pak, itu sebelum penciptaan Adam 2000 tahun ini ya. Al-hadithul awal biasanya kan gitu. An bahril ilmi dafiq wa lisanil qur'ani natik au hadi ulama ibnas Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Al-Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna Quraisyan, sesungguhnya orang Quraisy. Maksudnya siapa itu? Nabi kana ono sapa Quraisy iku nuron, cahaya, baina yadayillah azza wa jalla, di depan Allah azza wa jalla, qabla an yakhluqa Adam, sebelum Allah menciptakan Adam, bi alfai amin, 2000 tahun. Berarti sebelum Allah menciptakan Adam, Allah sudah menciptakan apa? Nur. Nur itu sudah tercipta. Dan karena nur ini Allah menciptakan ciptaan yang lain. Makanya di I'anatul Talibin ada hadis apa? Ini. Laulaka lama khalaqtul aflaka. Bukan karena engkau wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau Muhammad, lama khalaqtul aflaka, saya tidak akan menciptakan alam semesta. Sehingga nikmat yang jenengan rasakan hidup di dunia ini, ada langit, ada bumi, ada matahari, ada bulan, itu yang menjadi wasitoh, pelantara, itu Nabi Muhammad. Jangan nggak mungkin menikmati hidup di dunia ini tanpa Nur Muhammad itu. Karena Nur Muhammad ini yang menjadikan sebab Allah menciptakan alam semesta itu ya. Tapi hadisnya sudah kita kaji dhaif. Qala Saghani maudhu, ini di kitabnya Al-Imam Syaukani, yaitu Al-Fawaid Al-Majmu'ah fil Ahadits Al-Mawdu'ah, kumpulan-kumpulan hadis apa? Maudhu atau palsu. Kemudian kalau kita lihat di kitab Al-Barzanji itu juga menjelaskan, berbicara tentang Nur Muhammad. Wa usalli wa usallimu ala nur, dan saya bersolawat dan saya membacakan salam ala nur, atas cahaya, al-mausuf yang disifati bitaqaddum wal awaliyah, dengan taqaddum dan awal. Taqaddum dan awal. Allah wujud kita
Dalil sifat qidam kalau kita belajar sifat 20 itu kan wal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Berarti sifat nur ini juga sama dengan sifat Allah, qidam dan awal. Tapi pensyarah kitab Maulid Al-Barzanji di antaranya Syekh Nawawi Al-Gandani, Tambahi Nawawi Gandani, yang dimaksud qidam dan awal Nur Muhammad itu beda dengan qidam dan awalnya Allah. Kalau qidam dan awalnya Allah itu tidak bermula, kan Allah qidam bila bidayah, al-awwal bila bidayah. Tapi kalau Nur Muhammad itu dia awal dan qidam tapi bermula, dia masih ciptaan. Maksudnya gitu ya? Paham tidak? Gitu ya. Maksudnya itu, meskipun kalau di fatwa tarjih itu dikritik gitu. Taqaddum wal awaliyah itu sifat Allah, maka itu hulu kelebihan. Tapi kalau saya pikir Pak, konsep Nur Muhammad ini itu kayaknya mirip dengan keyakinan saksi Yehovah, itu Kristen bidan. Dengan searching ada aliran saksi Yehovah atau syuhud Yahweh. Yahweh yang menganggap Tuhan itu apa? Yahweh ya. Dia cara dakwahnya kayak jamaah tabligh. Jamaah tabligh itu door-to-door Pak ya. Ke masjid ngajak orang sholat jamaah. Tapi kadang-kadang ada untungnya Pak ya. Masjidnya jenengan kok masjid jeding atau toiletnya jenengan saya gak tahu diri sendiri jadi bersih. Itu sih harus jamaah tabligh. Yang apa ajarannya khuruj, harus keluar, tapi kasihan istrinya juga itu kalau ditinggal untuk dakwah 3 hari kemudian sampai 40 hari dan seterusnya ya. Nah di Kristen itu saksi Yehovah juga semacam itu. Dia punya pemahaman tentang Yesus. Dalam pemahaman saksi Yehovah, Yesus itu dia tercipta bukan tidak tercipta, tapi ciptaan paling awal. Kan mirip dengan pemahaman Nur Muhammad. Berbeda dengan Kristen mainstream. Kristen mainstream itu ya Protest Ortodok, Katolik dan Protestan yang mengakui adanya Trinitas atau Tritunggal. Allah itu secara substansi satu tapi memiliki 3 oknum. Sehingga kedudukan Yesus Kristus itu dilahirkan dari Tuhan Bapa. Tapi Konsil Nisia 325 mengatakan Mesia itu di Turki. Yesus itu maulud ghairu makhluk. Maulud itu dilahirkan dari Tuhan Bapa. Tapi harus dipahami ghairu makhluk, tidak diciptakan. Paham atau enggak ini bahasa ini? Nah, sesuatu itu dilahirkan tapi nggak boleh dikatakan diciptakan. Bisa memahami atau enggak? Nggak bisa. Makanya Trinitas itu misteri. Misteri itu apa? Otak manusia tidak mungkin bisa menjangkau. Makanya kata Thomas Aquinas tahu? Sudah yang tahu lagi. Thomas Aquinas itu bilang semakin kita tidak memahami Trinitas semakin baik, karena Trinitas itu penuh dengan misteri. Misteri itu nggak perlu untuk diungkap oleh akal. Nah, terus ada Mahamul Qiyam di beberapa kitab apa? Al-Barzanji, kemudian di Maulid Al-Azhar. Mahalul Qiyam itu maksudnya apa? Mahalul Qiyam, mahal itu tempat qiyam itu berdiri ya. Ketika mahalul qiyam yang dibaca apa Pak biasanya? Qala al-batu alaina min thani
Ahli tiba juga Pak. Tiba ya. Kalau di tempat jenengan ada lagi Pak, saya cuma ada lagi. Ya, Bapak. Nah itu ada Pak di sini cuma halaman berapa? Jenengan nggak ada yang vokalis juga atau berjanji. Ini marhaban ya marhaban 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 ya Del Husain marhaban ya Nabi sallallahu alaihi ya ya Rasulullah ya Rasul sallallahu. Ini contoh yang dibaca. Gimana Pak? Marhaban itu selamat datang. Ya marhaban, ya wahai orang yang datang. Marhaban selamat datang. Marhaban Jaddal Husain, kakeknya Hasan dan Husain. Marhaban. Makanya Gus Bahar pernah bilang kitab Mawalid itu syiar, tapi dibatali Gus Bayu. Ketika marhaban itu apa? Dianggap nurnya datang dulu. Ya nanti kita coba bahas nanti. Dan ini kita awali dari kitab Al-Barzanji yang Nathron. Nathron itu yang prosa. Berjanji itu dua Pak. Ada Nathron, ada Nadman. Kalau Nathron itu bentuknya prosa. Tapi kalau Nadman bentuknya syair. Yang tadi yang kita baca yang ini Nathron, yaitu prosa, bukan syair ya. Di sana dikatakan mahalul qiyam, hadza ini waqad istahsana al-qiyam, dan telah menganggap baik qiyam berdiri inda dzikri maulidi asy-syarif, ketika membacakan kitab Maulid asy-syarif, yaitu maulidnya Nabi Muhammad yang mulia. Siapa yang menganggap baik? A'immatun, para imam. Berarti itu yang menganggap baik siapa Pak? Para imam. Imam siapa? Ya enggak dijelaskan. Cuma dijelaskan sifatnya. Imam tapi yang jelas bukan Imam Samudra atau Imam Bojol ya. Dawu riwayatin, para imam yang ahli periwayatan warawiyah dan ahli diroyah. Maksudnya ya ahli ilmu nakal sama ilmu akal. Fatuba, maka beruntunglah liman kana ta'dimuhu sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marmah. Intinya Nabi datang kok jenengan enggak berdiri gitu. Mana etikanya kan? Nah ya, meyakini kedatangan Nabi itu secara jasad atau secara roh? Secara roh ya? Roh itu jasad Pak? Enggak senjenengan koni ya Pak? Roh ya? Kalau yang penting jenengan melok ngatik ya? Oh, mengatik ya ngatik ya. Kenapa Pak? Kalau yang penting keimangan ya. Kalau kita lihat Pak, ini saya lupa nggak ngutip ya, nggak saya sebutkan. Di kitab Maulid Al-Azab tadi Pak. Wa lidzikri maulidihi, dan karena membacakan kitab maulidnya Nabi yusannu, disunatkan qiyamuna, berdiri kita, adaban sebagai bentuk sopan santun. Kalau tadi di Barzanji dikatakan fatuba liman kana ta'dimuhu, beruntung orang yang memuliakan Nabi karena diyakini Nabi datang.
Nabi datang kok nggak jenengan sambut, jenengan cek lungguh ya kan, malah makan urusan. Ada tamu apa? Tamu agung kan. Saking penyambutannya kan biasanya pakai wangi-wangian, semprot minyak wangi. Terus pakai bukur, Pak. Bukur itu menyan Arab. Tapi bukan menyani jenengan. Menyani jenengan ini menyan Jawa di Mesir. Mesir setan atau bukan setan? Bukan setan. Bukan setan atau jin. Oh gitu. Nah, untuk kau kayak so Mesir itu gimana? Karena bukur itu kan untuk menyambut tamu kan. Kadang-kadang sampai dikasih minum juga. Karena dipahami Nabi apa? Datang. Nah, pemahaman semacam itu Pak, itu sebagian disebut adab. Karena memang ada hadis Abu Hurairah, riwayat Abu Dawud ya. Kata Abu Hurairah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhaditsuna. Nabi itu kadang-kadang yang ngobrol dengan kita para sahabat. Karena Nabi itu ya manusia biasa ya kadang-kadang suka ngobrol. Fa idza qala kunna, kata Abu Hurairah, kalau Nabi itu berdiri, maksudnya mau meninggalkan majlis, Pak. Kunna, kita juga ikut berdiri. Hatta narahu yadkhulu ba'du buyuti aswaji atau buyuta ba'di aswaji. Sampai kita melihat Nabi itu memasuki rumahnya sebagian istrinya. Itu sebagai bentuk sopan santun. Dan memang menghormati orang dengan berdiri, Pak, itu tidak selalu salah. Selama itu sudah dibahas di TJA ya. Karena ada dua hadis yang kontradiksi, yang satu melarang, yang satu membolehkan. Tapi maksudnya itu dilarang ketika orang yang disambut dengan berdiri itu sengaja meminta. Saya ngaji di sini ya. Nanti kalau saya datang semuanya berdiri nyambut saya. Di marhabani Pak. Tompak no jaran. Betul Pak, betul. Yeno itu nek ngaji tompak jaran tenan Pak, di marhabani. Tahu enggak? Ya karena dianggap ibu yang sosok Nabi. Enggak tumpah jalan tenan Pak. Di sebagian tempat ada jalan-jalanan juga. Ya jenengan searching di Google itu ada itu. Nah, ketika meminta itu tidak boleh. Ketika sahabat mau memperlakukan Nabi dengan mengagungkan itu, kata sahabat apa? La taqumu, kamu jangan berdiri. Kama taqumul a'ajimu, sebagaimana orang-orang Ajam selain Arab itu ketika menyambut orang dengan berdiri. Yu'adzinu ba'dhum ba'dhan, sebagian dari mereka mengagungkan sebagian yang lain. Itu yang tidak boleh ketika minta. Tapi kalau dia nggak meminta, kemudian disambut dengan berdiri, kayak dengan punya tamu itu, kan juga mau pulang diantarkan sampai depan rumah, kan berdiri, itu ya tidak apa-apa. Selama tidak meminta atau tidak orang yang tamunya atau orang yang dianggap mulia ini meminta, kalau dia datang harus berdiri. Artinya kita tidak mempermasalahkan berdirinya, itu nggak apa-apa. Kalau memang Nabi datang ya mesti kita kan berdiri Pak, sebagai bentuk adaban lada ahlil qulubi ta'akkad. Cuma ini jadi pertanyaan, ketika Nabi dianggap datang itu kan butuh dalil. Apa dalil yang menunjukkan kalau dibacakan maulid Nabi datang? Dalilnya mana? Kan juga ada, kita maulid saja belum ada di zaman Nabi. Imam Syafi'i saja itu tidak pernah maulidan, ya nggak pernah baca kitab
Maulid. Imam Syafi'i yang nggak tahu ada kitab Maulid Barzanji, ada kitab Maulid Liga. Tahu. Imam Syafi'i kan meninggal tahun berapa? 204. Padahal kitab Maulid tadi yang paling tua itu abad 7. Abad 7 Hijriah ya. Lalu ini sekitar abad, ada yang abad 11 Hijriah, ada yang bahkan abad 13 Hijriah kan. Artinya ya Nabi tidak tahu kita Maulid ya. Sehingga apa? Butuh dalil. Dan terus ketika menyambut kedatangannya Nabi, itu dibayangkan Nabi itu datang roh saja atau jasad dengan roh? Roh saja Pak ya? Jadi ini roh tok kan nyambutnya gak patut tenanan ya? Disemproti bareng yo kira-kira ya dibayangkan loh Pak. Datang ya secara fisik gitu. Membayangkan kedatangan Nabi secara fisik itu disebutkan di kitab Maulid atau enggak? Disebutkan Pak ini. Ini di kitab Maulid Al-Barzanji Nadman ya. Bunyinya bagaimana? Waqad sanna, dan sungguh telah mensunahkan siapa ahlul ilmi, orang yang ahli ilmu, wal fadli, dan memiliki keutamaan, wa tuqa, dan ketakwaan. Ini ulama gak main-main Pak. Yang duweni ilmu, yang duweni ketakwaan, duweni kemuliaan. Ini gak anggap wong Pak. Kadang anak wong duweni ilmu tapi gak duweni takwa. Anak wong ahli ibadah mendina ning masjid salat laile mendina tapi ilmune cithik. Ya kan gak sempurna Pak gitu. Tapi ini wis komplit, ya ahlul ilmi, ya ahlul takwa. Tambah ahlul fadli, memiliki karismatik, kemudian keturunan darah biru, juga kaya dan seterusnya. Ini sempurna Pak. Full. Kiaman berdiri alal aqdam, di atas kaki. Berarti jenengan disunahkan apa? Berdiri ya pakai kaki lah. Maksudnya sikile dijejekno ning lemah, ngajen yo kamu. Semendi yo ompong-ompong. Ada tenanan. Nek iya nek makhluk yang gitu ya. Jadi bareng sing sing semendi ompone lungguh. Ma'husni im'an, bersama atau ing dalam sertane ape-ape yang merenungi. Bitaskis datil Mustafa wa hadirun. Bitaskis itu membayangkan kehadiran secara personal, secara fisik, mempersonalisasikan kedatangan zat Mustafa. Zatil Mustafa itu ya fisiknya Nabi Muhammad. Wa hadirun, dia hadir di majlis. Makanya mau dikasih minyak wangi, tangannya ya di minyak wangi juga kan, tangannya kan di minyak gitu. Terus pakai minyak dan seterusnya. Memang apa di kitab Maulid Al-Barzanji seperti itu. Itu ceritanya semacam itu. Terus sekarang kita coba telusuri. Artinya ini kan pendapat ulama. Kitab Maulid Al-Barzanji, Maulid Al-Azab tidak menyebutkan dalil secara khusus riwayat Nabi. Sahabat juga tidak ada. Generasi salaf tidak ada. Maulid tadi kan sudah abad 3 Hijriah, dinasti Fatimiyah itu Pak. Penulisan kitab Maulid abad ke-7 Hijriah. Kan itu. Sehingga dalilnya tidak mungkin
datang dari Nabi hadis atau dilakukan oleh generasi salaf, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Terus siapa? Salah satu dalilnya itu apa yang dilakukan oleh Al-Imam As-Subki, yaitu Taqiyuddin As-Subki. Ini bapaknya Tajuddin As-Subki, karena dalam madzhab Syafi'i itu ada dua, As-Subki Al-Kabir, Imam Subki yang senior, maksudnya bapak. Ada As-Subki As-Shaghir, yaitu Imam Subki yang junior, kecil, anaknya apa? Yang bapaknya itu namanya Taqiyuddin As-Subki, anaknya namanya Tajuddin As-Subki. Dua-duanya alim. Tapi ini yang dilakukan oleh Al-Imam As-Subki Al-Kabir atau Taqiyuddin As-Subki. Ketika beliau menghadiri perayaan Maulid di Masjid Damaskus, yaitu di Damaskus. Damaskus itu apa? Syria. Di sana dibacakan kitab Maulid. Imam As-Subki itu berdiri. Dipahami Imam Subki ketika itu berdiri menyambut kedatangan Nabi. Tapi itu hanya penafsiran. Kadang-kadang kan perbuatan kita itu kan ditafsirkan orang salah dari yang kita maksud. Iya kan? Nah, bagi yang memunculkan makhluk kiamat atau perlu terhadap makhluk kiamat yang dilakukan Imam Subki itu ya menyambut kedatangan Nabi. Tapi sebagian ulama Pak, yang anti maulid atau makhluk kiamat, Imam Subki itu berdirinya bukan karena menyambut Nabi, karena ada udzur misalnya wis suwe duduk kan yo kesel loh. Perayaan maulid kan nunggu Mbak, lama-lama nunggu juga capek dengan ngaji sajam wis pegel nunggu. Enak sing waktu mungkin panas bener. Tapi nek warung ngopi jam-jaman yo orang-orang panas. Sacingere pirang-pirang jam Pak ya. Sampai esuk. Sehingga ketika Imam Subki berdiri itu tidak harus dipahami beliau menyambut kedatangan. Yang kedua, ternyata ulama Syafi'iyah Pak, tidak semuanya sepakat terhadap makhluk yang diantaranya tidak sepakat itu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan Al-Asqalani loh. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu abad 8-an ya, punya murid namanya siapa? Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari punya murid namanya Al-Imam Ar-Ramli, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, terus Al-Imam Al-Khatib Asy-Syibli. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu punya murid pengarang Fathul Mu'in, namanya siapa? Syekh Zainuddin Al-Malikari. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di kitabnya Pak, namanya Fatawa Al-Hadithiyah, ketika beliau ditanya tentang apa? Mahalul qiyam, dia bilang bid'atun la aslalaha. Itu bid'ah tidak ada dasarnya. Itu bid'ah tidak ada apa? Dasarnya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini ulama yang disegani dalam madzhab Syafi'i, yang disebut as-syekhon, syekhon dua syekh itu di masa pertengahan itu Al-Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Di masa akhir madzhab Syafi'i, perkembangan madzhab Syafi'i disebut as-syekhon itu bergeser Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Al-Imam Ar-Rafi. Rata-rata kalau orang Indonesia, Yaman atau Hadramaut, Hijaz itu mengikuti Al-Imam Ibnu Hajar
Al-Haythami. Tapi kalau Mesir itu mengikuti Imam Rabi. Ini yang Syafi'iyah tuh. Ya contohnya di Indonesia. Kalau sholat jenazah itu salamnya lengkap atau enggak? Kalau orang NU kan. Tapi orang NU kebetulan kalau kiainya paham madzhab. Kalau dia nggak paham madzhab dia berdua. Apa salamnya lengkap atau enggak? Lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal salam dalam sholat dalam pandangan madzhab Syafi'i itu wala tusallu wa barakatuh, enggak disunahkan tambahan wabarakatuh. Sehingga umumnya salam di masjid-masjid umum itu Pak, itu kan ya enggak ada yang lengkap. Makanya tarjih itu berapa kali itu mengkaji tentang salam lengkap itu betul-betul dalilnya kuat atau tidak. Terlanjur putusan 1929 HPT kita pakai hadis Wa'il ibn Hujr al-Hadrami sebagaimana disebutkan di Bulughul Maram, sehingga 1929 Muhammadiyah menetapkan salam sholat itu lengkap. Tapi hadisnya itu banyak yang mendhaifkan. Akhirnya pembahasan salam lengkap itu kan berapa kali itu di HPT itu. Tapi di Monas Tarjih 2010 di Malang salam lengkap tetap boleh karena hadisnya bisa dikategorikan sebagai sunnah makbulah. Salam tidak lengkap hadisnya jelas sahihnya sebagaimana yang dilakukan oleh madzhab Syafi'i. 2015 di Jogja dibahas lagi, akhirnya dua-duanya boleh tanawwu fil ibadah. Tapi di madzhab Syafi'i kalau sholat jenazah itu salamnya lengkap. Tapi kalau selain sholat jenazah ya enggak lengkap. Itu mengikuti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Sehingga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami itu punya posisi yang luar biasa. Tapi kalau Mahalul Qiyamah kayaknya fatwanya tidak begitu dipertimbangkan atau diikuti kan gitu. Enggak menguntungkan Pak ya. Dan sehingga Mahalul Qiyam itu ya sebenarnya tidak ada dalil secara khusus. Ya tadi hanya a'immatul para imam itu, para imam. Ya diantaranya juga Imam As-Subki. Tapi ternyata tidak menjadi kesepakatan madzhab Syafi'i. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami juga tidak sepakat, bahkan membid'ahkan. Berarti kalau jenengan ditanya, lu nggak mau ruqyah? Ibnu Hajar Al-Haythami katanya bid'ah. Di mana di kitab Fatwa Al-Hadithiyah? Dia jajal ngono Pak, jenengan Pak. Kegiatan ini, kok bingung gini, golek dengan kita Saya mengikuti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami di mana di Fatwa Al-Hadithiyah. Paling bingung Pak, apa kiai ini? Kiai mau bergerak kenal Haythami. Nah kalau nggak kenal ya, aduh. Jadi itu ya cerita tentang apa? Mahalul yang kemudian yang terakhir ini hanya beberapa utapan dalam kitab Maulid yang dulu. Misalnya ini di kitab Syarafil Anam. Assalamu alayka ya mahiyya dhunub. Selamat atasmu Muhammad wahai penghapus dosa. Nabi Muhammad mahiyya dhunub atau enggak? Enggak. Ghafiri dzanbi itu ya hanya Allah. Assalamu alayka ya kahfu wa maqsadu. Keselamatan bagimu ya kahfu. Naungan, maksud itu apa? Tujuan. Ini maksudnya apa? Meskipun kadang-kadang yang multi tafsir Pak, maksud ini apa gitu. Tapi kalau disamakan dengan Allah ya enggak boleh, karena ia kana budu wa ia
nasta'in. Assalamualaikum ya tukrul usad. Keselamatan wahai harapan para orang yang melakukan dosa. Maksudnya apa? Orang yang melakukan dosa kan mendatangi taubat kepada Allah kan. Bahasanya kan multi tafsir itu. Tapi kalau dipahami, ya kadang kan di tetangga sebelah kan suka pakai pokoknya ngaji delok wajah kiai yo surga. Delok wajah Habib yo surga. Nabi Islamnya menyenangkan, Pak. Islam benar. Sangatnya. Ini contoh apa yang mengarah ke gunung. Terus di qasidah burdah yang terakhir. Ya akramal khalqi maliman anudu bihi siwaka inda qulul hadithil amami. Ta'amami ke imami lah. Walayadi ka Rasulullahi jahuka bi'idil karimu tajalla bismi muntaqimi. Terus fa inna min judika dunya wa darataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Nah ini yang terakhir ini bahaya. Fa inna, maka sesungguhnya min judika, termasuk dermawanmu Muhammad, ad-dunya wa darataha. Itu salah itu harapannya. Maksudnya apa? Munculnya dunia, karena Nur Muhammad itu dunia itu enggak keluar, enggak diciptakan kecuali karena Nur Muhammad. Makanya di Burdah juga dikatakan laula lam tufrajid dunya minal adam. Kalau enggak karena Nur Muhammad, dunia itu tidak akan diciptakan dari ketiadaan. Sehingga wujudnya terciptanya dunia itu berkat kedermawannya Nabi Muhammad. Maksudnya gitu loh, Pak. Wa min ulumika, dan dari ilmumu, ilmal lauhi, ilmu mengetahui lauhul mahfuz, wal qalami, dan apa yang ditulis oleh qalam. Ini ilmunya Allah, bukan ilmunya Nabi, Pak. Ilmunya Allah. Ya, maksudnya saking tingginya menyajak, Pak. Breset itu lebih-lebihan. Sehingga kesimpulan kita sebenarnya kitab Maulidnya itu karya sastra yang perlu diapresiasi karena bahasanya luar biasa. Tapi meritualkan dan membacakan kitab Maulid dalam perayaan Maulid, dia tidak ditemukan dasarnya. Dan memang kelompok Salafi yang membid'ahkan Maulid itu karena melihat kitab Maulid, karena melihat perayaan Maulid nggak lepas dari pembacaan kitab Mawalid atau kitab Al-Barjaji atau Lega. Tapi kalau misalnya kayak Muhammadiyah kan peringatan Maulid Nabi tapi diisi pengajian, apa yang salah? Kan juga salah. Unsur-unsur wudu dan TBS dalam kitab Maulid harus dihindari. Nah, tapi sebenarnya kitab Maulid sudah kita sebutkan tadi, itu isinya tidak semuanya jelek. Cumanya untuk memisahkan atau memilah ini yang baik, ini yang jelek kan butuh ilmu dan harus paham isinya. Karena secara umum orang awam tidak paham, Pak, sehingga apa? Tidak dianjurkan untuk dibaca di pandangan Muhammad. Sehingga fatwa tarjih kita menyebutkan membaca kitab Maulid di dan berjanji itu nomor 27, bukan nomor 27. Nomor 27 itu maksudnya gak penting, Pak, ya. Nomor 27. Lebih baik apa baca Al-Quran maupun hadis. Mungkin itu saja kejadian. Gimana, Pak? Di
Oke, sama cowok tuh. Oke, saya bos. Enggak penting. Ada pertanyaan atau enggak ada ya? Terus enggak sah kalau enggak banyak. Oke, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.